Ada ya? Ada yang mau baca silakan. Ada? Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arif. Jadi kemudian saudara-saudara Yusuf datang, ya. Mereka memang seperti yang sudah diprediksi di dalam mimpinya raja dulu, ya. Saat ini posisi Yusuf sudah menjadi seorang bendaharawan, posisi Yusuf sudah menjadi seorang pejabat di Mesir, menjadi seorang yang berkuasa lah intinya di Mesir, dan memiliki wewenang yang cukup. Dan benar seperti yang ditakwilkan oleh Yusuf tentang mimpinya raja, bahwa akan datang masa paceklik di negeri itu, termasuk negeri yang didiami oleh saudaranya Yusuf. Dan benar terjadi. Akhirnya kekeringan itu melanda, tapi Mesir sudah bersiap sehingga orang-orang datang dari segala penjuru negeri untuk datang mengambil atau mencari bahan makanan, karena di mana-mana ya paceklik seperti yang dimimpikan oleh raja itu, ya. Akan datang masa setelah sampean bercocok tanam selama 7 tahun, akan datang masa yang bakorotun yang benar-benar kurus itu, gitu kan? Itu benar-benar terjadi memang akhirnya. Jadi sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk itu. 7 sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Nah, ini yang kemudian terjadi. Sehingga dari beberapa negeri termasuk saudaranya Yusuf itu datang untuk nyari bahan makanan. Nah, ketika sudah datang di situ, gitu kan di situ yang kemarin bakoroting simanin, sapi-sapi yang gemuk itu dimakan yakuluhunna oleh sab'un ijafun, oleh sapi-sapi yang kurus, termasuk melanda negerinya saudara-saudaranya Yusuf itu. Maka ketika saudara-saudaranya Yusuf datang, Yusuf mengenali mereka, tapi wahum lahum mungkirun, tapi saudaranya Yusuf tidak mengenali Yusuf. Ya, karena mungkin Yusuf sudah berubah menjadi orang yang sudah menjadi orang dewasa. Selain itu juga sudah sangat beda mungkin pakaiannya, sudah jelas beda sekali, kan? Sehingga dengan atribut-atribut kerajaannya mungkin. Tapi mungkin di dalam hati si Yusuf juga berpikir, si saudara-saudara Yusuf, kok kayak iya, kayak enggak, mungkin gitu juga. Tapi enggak beranilah, enggak mungkinlah seorang Yusuf akan menjadi seperti itu. Jadi, walamma jahazahum bijahazihim, dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, kemudian Yusuf sudah berpikir bagaimana cara untuk mendatangkan mereka. Maka dia bilang,
Wala berkata Yusuf, "Utuni bi akhil lakum min abikum." Bawa saudaramu yang seayah denganmu itu. Bawa kemari. Ala tarawna anni uf'u fil kaila wa ana khairul munzilin. Kamu kan bisa melihat bagaimana aku menyempurnakan takaran ini dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ya, datangkan. Fa'ilam tak tuni bihi. Kalau kamu tidak mampu mendatangkan saudaramu ke sini, saudara yang seayah denganmu, fala kaila lakum inti. Kamu nggak akan dapat bahan makanan, jatah gandum lagi dariku. Dan jangan kamu mendekatiku lagi. Wah, ini bahaya. Karena apa? Kayak semacam antri beras pada masa paceklik gitu lah. Jadi semacam antri beras pada masa paceklik kan ada jatah untuk orang miskin gitu lah. Nah, tapi sudah diancam kalau coba kamu nanti datangkan saudaramu ke sini, kalau kamu berhasil mendatangkan, ya kan, maka kamu nanti akan aku beri tambahan, gitu. Maka kamu akan aku beri tambahan. Kamu akan aku cukupkan takaranmu. Tapi kalau enggak, maka kamu nggak boleh ke sini lagi. Nggak boleh ambil jatah makan ya. Ya takut mereka itu paceklik. Dan yang punya simpanan gandum hanya orang Mesir kok. Karena mimpinya raja itu kan benar-benar terbukti. Mimpinya raja benar-benar terbukti, benar-benar memang terjadi dan orang Mesir sudah bersiap-siap sehingga ya terutama kerajaan Mesir yang sebagai bendahara kerajaan benar-benar sudah menyiapkan semuanya gitu. Itu dipakai Nabi Yusuf untuk mendatangkan saudaranya. Nah, itu. Maka kemudian apa jawab si saudara-saudara mereka? Qalu, mereka berkata, sanurawidu anhu abahu. Kami akan mencoba untuk membujuk ayahnya. Dan kami akan benar-benar melaksanakannya. Jadi seperti yang kemarin kita bahas bahwa saudaranya dari 12 saudara anak-anaknya Yakub, anaknya Nabi Israel. Kan namanya Yakub itu kan Israel. Jadi selain disebut Nabi Yakub, dia juga disebut Nabi Israel. Sehingga anak-anaknya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Itu 12. Sejarahnya ada yang menyatakan bahwa 12 itu dari 2 ibu, 10 dari ibu satu, 2 dari ibu yang kedua. Nah 2 itu ya Yusuf sama Benyamin. Benyamin ini adiknya Yusuf. Makanya di sini disebut akhul lakum min abikum. Saudaramu tapi yang seayah denganmu. Ya, bi akhil lakum min abikum. Saudaramu yang seayah denganmu. Maka setelah berjanji akan membujuk ayahnya, wa qala li fityanihi, Yusuf pun berkata kepada para pelayannya, "Ij'alu bid'atahum." Masukkan barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya. Ya'rifunaha la'allahum ya'rifunaha, sehingga mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, semoga nanti mereka mau kembali. Nah, di ayat 58 sampai 62 ini kita belajar bahwa ada satu di dalam yang dibolehkan, termasuk nanti pada saat Nabi Yusuf mencoba untuk menahan saudaranya,
ya, menahan saudaranya dengan strategi nanti akan menaruh model takaran alat takaran itu kayak sekropnya itu di tempatnya itu nanti semacam strategi memang. Jadi sejak dulu memang orang-orang Bani Israel memiliki keahlian di bidang apa ya? Ya kayak gitulah. Kita nggak bisa bilang tipu daya, tapi kaidahuna itu kan tipu daya mereka juga. Baik tipu dayanya si Zulaikha, tipu dayanya dulur-dulurnya Yusuf, maupun strategi nanti Nabi Yusuf ketika akan menahan saudaranya. Jadi cara-cara yang benar-benar cerdas. Meskipun yang satu sisi cerdas dipakai untuk ketidakbaikan, nah sementara Nabi Yusuf cerdas dipakai untuk kebaikannya. Tapi dari situ kita belajar bahwa pertama saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang berhati bersih itu lebih lebih mampu menyimpan memori baik. Sementara orang yang berhati buruk itu seringkali gampang lupa. Makanya ada satu bukan hadis ya, tapi satu hal yang dipercaya bahwa kemaksiatan dan dosa itu bisa menurunkan daya ingat. Ya, kemaksiatan dan dosa itu bisa menurunkan daya ingat. Ya mungkin karena dosanya akeh, sering zalim, maka saudara-saudaranya Yusuf itu tidak mengenali Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf karena hatinya bersih ya mengenali mereka. Makanya anak-anak yang dulu ketika kita misalnya disuruh hafalan gitu ya, hafalan ayat-ayat atau hafalan surat-surat itu kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa supaya itu tadi, supaya tidak terganggu ingatan kita. Anak-anak yang sedang hafalan surat-surat dalam Al-Quran itu gitu syaratnya, enggak boleh bermaksiat, enggak boleh melakukan dosa. Karena dosa itu seringkali melemahkan daya ingat, bahkan menghapus memori tentang ingatan sesuatu. Ya wallahu alam. Tapi saya percaya gitu. Nah, ternyata terbukti juga di saudara-saudaranya Yusuf. Nabi Yusuf ingatannya tajam sekali. Meskipun mungkin ya wajahnya saat itu sama-sama berubah toh. Artinya dulu ketika masih kecil mereka masih bermain-main itu ya bersama-sama wajahnya seperti ini gitu. Kemarin aja ada teman ya dulu teman kecil saya yang datang pada saat acara Rahmatpura kemarin itu, acara pernikahan putra-putri kami kemarin itu, ada teman main saya waktu kecil ya, waktu kecil. Tapi sekarang sudah jadi seorang pengajar di luar Jawa sana. Nah datang, memang sudah mungkin hampir sekitar 35 tahunan mungkin udah nggak ketemu itu ya. Iya, sudah hampir 35 tahun lebih lah tidak ketemu itu. Sehingga Gus-gus di sini tidak mengenali. Lo datang kemarin Gus, saya bilang gitu. Masa endik lo? Iya gitu. Datang gitu. Nah, tapi ternyata tidak mengenali. Lalu saya tunjukkan fotonya dan memang berubah sekali wajahnya. Berubah sekali. Ya perubahannya itu ada pada fisik memang. Perubahannya ada pada fisik. Terutama adalah di wajah yang kemudian makin gemuk gitu ya. Wong ada teman-teman saya waktu itu masa sampean ini Gus Glory katanya. Kan dulu saya kurus, kemudian hitam meskipun sekarang ya mungkin masih hitam juga nggak tahu lah. Loh,
Gitu katanya. Kemudian dulu nggak gini kok, gitu katanya. Nah, para istri saya itu yang kemudian dengan bangga, kami yang rawat gitu. Padahal ya memang sejak dulu ganteng. Gitu. Ya Mas Marhaban. Jadi perubahan itu memang lah. Tapi apakah karena apa ya? Ada pertanyaan ini yang di chat ini, Gus, apa benar pikun itu karena banyak dosa? Ya enggak lah. Artinya kalau pikun itu kayak penyakit Alzheimer itu ya, penyakit Alzheimer itu memang sudah bawaan manusia, itu secara alamiah orang akan dikurangi kenikmatan pendengaran, kemudian kenikmatan mata, kemudian kenikmatan ingatan. Itu sudah proses proses jasadi, proses alamiah tubuh manusia. Jadi termasuk otak itu kan memori kan sesuatu yang sifatnya apa ya, alamiah jasadi lah, bukan sesuatu yang sifatnya rohani. Memang ada pengaruh tadi itu, ada pengaruh yang ketika masih muda. Tapi kalau pikun karena tua, ya memang dia sudah tua, tua. Ya, semakin tua dicabut semua kenikmatan-kenikmatan itu. Makanya kan ada hadis yang menyatakan jagalah sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, itu kan ada itu kan. Lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Itu termasuk muda sebelum tua itu ya gitu. Ketika muda kan kenikmatan kesehatan ini banyak ya. Mulai dari kenikmatan tenaga, pikiran, termasuk kenikmatan ingatan. Tapi kalau tua memang sudah dikurangi. Nah, sekarang kita lihat aja. Ada yang menyatakan gini, ketika Allah menyampaikan wala taqfu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah selalu menyebut innas sam'a wal basar. Sam'a dulu baru basar itu. Seringkali begitu. Di beberapa ayat itu menyebut telinga dulu baru mata. Pendengaran dulu baru penglihatan. Nah, ternyata memang kebanyakan manusia itu seringkali eh, apa yang diambil dulu oleh Allah itu pendengaran. Jadi kenikmatan pendengaran dulu yang diambil oleh Allah itu. Jadi orang-orang yang semakin tua itu kadang matanya masih awas tapi penglihatannya itu penglihatannya masih awas tapi pendengarannya yang sudah mulai agak kopok. Iya kan? Gitu dulu. Nah, tapi ada juga yang masih muda sudah mulai kopok ya ada juga sih. Tapi mulai dari pendengaran yang diambil Allah, kemudian biasanya mulai sedikit mulai mata. Nanti kalau mata sudah mulai agak rabun-rabun dikit, biasanya kemudian mulai ingatan, gitu. Selain memang sel-sel tubuh ini ya sudah mulai punggung, mulai kaki, yang kalau diajak berdiri mulai rengkok dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, Allah mengambil sedikit demi sedikit, gitu. Makanya kan Allah benar-benar sudah menyiapkan sejak sekarang, ayo sebelum itu diambil, maksimalkan betul untuk agama ini. Gitu. Ya, oke, kita lebarkan ke sana tadi pembahasan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Silakan. Baik, terkait ayat ini maupun terkait topik lain. Silakan. Mungkin topik-topik yang kemarin sempat mau ditanyakan, tapi karena waktunya habis sehingga belum sempat ditanyakan, diangkat kembali, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi pengetahuan bagi dulur-dulur yang sebelumnya belum bergabung. Silakan. Ada mungkin pertanyaan kritis dari Pak Yayan?
Atau Pak En masih sakit atau sudah sehat nih? Alhamdulillah sudah mendingan, Gus. Sudah mendingan. Ya, sekarang segarkan kami Pak Yayan dengan pertanyaan kritisnya atau siapa? Silakan. Oke, nanti lain kali aja. Ada, Gus. Ada kan? Gus. Nanti disimpan yang banyak Pak Yayan ya. Insya Allah. Siap. Oke, monggo Pak Edel. Itu Gus, kemakrifatan dari Nabi Yakub itu kok tidak ditambahkan kepada putra-putranya ya? Ya, namanya gini itu. Allah itu kan memberi nikmat itu kepada siapapun yang dikehendaki ya. Jadi misalnya dari 12 putra-putri atau putra-putra wallahu alam ya. Ada yang menyebutkan ada yang perempuan juga, tapi ada yang menyebutkan semua laki-laki. Itu yang diberi hidayah atau yang diberi karunia kemarifatan, kenabian hanya Nabi Yusuf toh. Yang lain tidak diberi. Tapi ya pada akhirnya nanti yang lain juga diberi keimanan juga kepada Nabi Yusuf. Ketika hatta asyarau kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, itu kan sajidin itu termasuk bukan kok sujud menyembah tapi ikut taat pada agama yang dibawa oleh Nabi Yusuf, yakni agamanya Nabi Ibrahim, apa namanya Nabi Ishak, apa agamanya Nabi Yakub. Nah, kenapa ya Allah alam itu sudah yahdi mayyasya wa yudhillu mayyasya. Yasya itu kan yang dikehendaki. Allah sendiri yang punya kriteria. Kita aja yang harus hati-hati. Hati-hati gimana? Jangan gampang menghina orang yang kelihatan dolim, kelihatan sesat, kelihatan ini lalu kita a priori jangan. Bisa jadi suatu saat dia diberi oleh Allah petunjuk dan derajat tinggi. Juga begitu ketika kita misalnya diberikan oleh Allah karunia hidayah karena petunjuk, jangan senang-senang atau jangan tenang-tenang. Karena setan selalu berusaha untuk merebut, menghilangkan hidayah itu dengan menyeret kepada kejahatan. Sehingga ya semuanya tetap harus hati-hati dan kita juga jangan sombong seolah-olah aman gitu. Karena ada banyak hadis itu yang menyatakan hari ini seseorang beriman, besok mati dalam keadaan kafir. Demikian pula di hari ini seorang yang kafir, tapi bisa jadi nanti malam diberi Allah taubat lalu beriman, besok mati dalam keadaan beriman. Sehingga itu semua adalah memang sudah apa senarionya Allah. Gitu. Ya, monggo Pak Yed, apa tadi yang mau disampaikan? Silakan. Gini Gus, izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau melihat dari kisah Nabi Yusuf ini, bagaimana beliau bisa dengan rendah hati menerima saudara-saudara beliau yang notabene sudah mencelakakan beliau. Nah, bagaimana dengan kita ini Gus, agar bisa mengelola hati kita ketika ada orang yang berbuat kurang sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa sudah nggak mau peduli lagi dengan yang bersangkutan. Nah, bagaimana caranya agar kesan-kesan seperti itu bisa diminimalisir, Gus? Oke, matur nuwun. Ini memang itu angel ya. Tapi ya saya ini anggap aja Gus Glory menasihati diri sendiri lah. Karena Gus Glory juga belajar ya. Anggap aja saya menasihati diri saya sendiri. Saya seringkali mengajak berpikir gini. Kalau seandainya orang yang mencelakai kita itu, ya toh, kemudian atau membenci kita lah, nggak sampai mencelakai, misalnya sampai membenci kita, lalu kita balas kebencian gitu ya. Kemudian setelah kita balas kebencian, suatu saat dia kena celaka gitu ya. Hati kita kalau misalnya masih manusia, itu mesti sanorek gitu misalnya. Ada begitu gitu loh. Jadi daripada nanti kita menyesal karena misalnya kita benci lalu kemudian dia jadi celaka betulan, ya mending sekarang aja nggak usah membenci gitu. Kata orang Jawa kan gitu.
godhong delima merangi teles. Aku trimo Gusti Allah sing bales, gitu kan. Jadi saya terima aja itu, tapi nanti Allah sendiri yang balas. Tapi bahkan kita tidak boleh mendoakan jelek kepada mereka. Lalu daripada kita sudah dilarang mendoakan jelek, ya sudah, biarkan let it gone gitu. Jadi biarkan dia pergi, ya, rasa dendam, rasa jengkel itu. Saya sudah sedang berusaha ya untuk mendoakan orang yang benci kepada kita atau mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Karena kalimatnya di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu jelas, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharai wal kadhiminal ghaidha. Pertama menahan amarah karena kita disalahi, dibenci dan sebagainya. Lalu yang kedua kan wal afina 'anin nas tuh. Yang namanya wal afina 'anin nas itu mereka minta maaf atau enggak, kita memaafkan. Tapi itu lagi berat, sulit, nggak gampang. Sehingga saya bilang saya sedang menasihati diri saya sendiri untuk bisa begitu. Tapi yang ngajak Pak Yed dan dulur-dulur semua juga gitu. Untuk bisa begitu. Wes, lah gimana caranya? Wabot. Iya wes. Alah, misalnya dia nggak kita balas loh, suatu saat juga mati toh. Demikian pula kita sabar atau nggak sabar kita juga akan mati. Mending diambil sabar saja sudah. Kita memaafkan atau nggak maafkan kita juga akan mati. Dia kita celakai sekarang atau dicelakai orang atau bahkan nggak celaka, toh juga dia tetap akan mati. Kan biasanya saking bencinya orang itu kan, mati ya. Nggak usah kita doakan mati juga mati dia kan. Gitu ya sudah. Belajar dari situ biarin lah. Yuk, belajar Pak, belajar. Apalagi kalau kita wala'afinanas, memaafkan orang yang salah, kita akan dapat pahala dari Allah. Dan dihapuskan dosa-dosa kita. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kita nanti dulu-dulu ikut ya secara Zoom. Nanti insya Allah ada bedah diktat yang mendatangkan Profesor Dr. Syamsul, seorang rektor, yang akan membedah diktat atau buku yang ditulis oleh Bapak Guru Mukhtar, yang berjudul Suara Langit, yang berisikan tentang banyak hal di dalamnya, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan sebagainya. Nanti insya Allah di-sharekan live juga lewat YouTube maupun lewat Zoom ya. Dan yang dekat di Mabes bisa bergabung aja. Kita mengundang para pesantren-pesantren di Lamongan, juga beberapa universitas di Jawa Timur untuk bisa membahas diktat tersebut bersama-sama. Sehingga kalau dulur-dulur mau ikut bersama-sama, silakan. Ini M. Alfian Abari Fian ini Pak Wita. Ji Gus, Oh makanya belum saya cari-cari diganti. nih. Pak Wit ini kemana? Lama nggak muncul ini. Saya hanya bisa Belum mengenali diganti. dari profilnya. Akunnya ganti nih Gus. Oh, Kemarin makanya saya perpanjang cari-cari kemana pakai. Pak Wit ini. Jangan-jangan saya punya utang Siap. belum nyaur gitu. Siap Gus. Oke. Maaf Insya lahir Allah batin nanti, Gus. bedah diktatnya mulai jam 8, jam setengah 9 ya. Zoom-nya nanti insya Allah. Baik di akun. Linknya. Oke, nanti linknya pakai link ini. Kalau YouTube-nya YouTube pakai SPMA official ya. Nanti dibagikan juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat berbeda. Allah merahmati kita, menurut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al-amwat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma a'taita wa qina adhaban nar. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinn syashir al-jinn. Amin. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم رفع درجاتنا ربنا ما نكن بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Amin.
Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa dzikra wa yaduruna bisra. Allah ta'ala nabba bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qatil antara wa tadar. Allahumma afrig lana sabra sabiti wa nana. A'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syarri ta'udzu billahi min syarril balal wa tarki syaqwa wa su'uda syamata ma ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana qina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa la yudaddu sudur wa sunu bi batin wa ala kulli syai'. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini juga baru turun dari bus dari misi ke Bandung selama 2 hari kemarin. Oke, sampai ketemu insya Allah hari Sabtu. Berkah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an.